Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kajian tafsir kita sampai di ayat 106 surat Al-Baqarah 106. Di dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat pada waktu itu untuk memilih, kalau orang sekarang tuh menyebutnya diksi, memilih kosakata yang tidak ambigu, ya. Karena kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu, kalau berbicara khususnya terhadap umat Islam itu menggunakan kosakata yang bisa diplesetkan, kemudian maknanya justru negatif. Di ayat 104 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Jadi kalau ro'a yara, ya, melihat, gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan kata-kata ra'ina, ya, lihatlah kami. Hanya saja nanti bisa dipelesetkan sama orang-orang Yahudi, kata ra'ina itu menjadi ra'unah. Sama seperti ketika orang Yahudi pada saat itu kalau salam biasa menggunakan, ya, mestinya assalamualaikum itu bacanya, pengucapannya dipercepat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, padahal kata assalam itu artinya keselamatan, kesejahteraan, doa keselamatan, doa kesejahteraan. Terus diubah menjadi assalamualaikum, agak dipercepat, padahal maknanya sudah bukan hanya jauh tapi bertolak belakang dari assalamualaikum. Itulah kebiasaan orang-orang Yahudi saat itu yang perlu dicermati oleh kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita menyelisihi mereka dalam cara mengucapkan.
Mengapa demikian? Di ayat 105 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi tentang sebabnya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Karena sungguhnya mereka itu kalau kita mendapatkan kebaikan itu tidak suka, gitu ya. Nah, ini informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di ayat 106. Ayat 106 itu bicara tentang nasakh, gitu ya. Nasakh itu kalau tidak salah, saya mengikuti kajiannya Ustadz Basir itu mungkin yang terakhir atau sebelum yang terakhir itu juga bicara nasakh. Ya, nasakh itu menghapus. Ya, maksudnya dihapuskannya satu hukum oleh hukum lain. Ya. Kita baca dulu ayatnya 106 dari surah Al-Baqarah, dan mungkin juga kita baca sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Saya ingat itu ya, kajiannya Ustadz Basir itu bicara tentang, kalau nggak salah kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, tentang nasakhnya, mana ya kemarin ya, nasakhnya surat, dinasahnya surat apa itu? Bukan surat, hukum berwudu setelah makan daging yang dipanggang, gitu ya. Jadi memang ada hadis yang melarang, bukan melarang, maaf, yang memerintahkan kita untuk berwudu setelah makan daging yang dipanggang. Tapi ada hadis yang justru menunjukkan Nabi Muhammad SAW sholat tanpa berwudu kembali setelah makan daging yang dipanggang itu insya Allah kemarin kajiannya begitu. Nah, oleh penulis Al-Lu'lu' wal Marjan itu dibuatlah judul bab ya, nasakhnya, dihapusnya hukum
hukum kewajiban berwudu setelah makan daging yang dipanggang, begitu. Jadi yang menyimpulkan ada nasakh, ada penghapusan, itu yang nulis kitab, gitu ya. Yang lain bisa jadi berbeda pendapat, gitu ya. Bisa jadi tidak dinasakh tapi dikompromikan, disunnahkan. Nah, begitu nanti komprominya. Hadis itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Itu dari sisi kronologi. Kalau tidak tahu kronologi mana yang duluan datang, yang mana yang duluan diturunkan, dan mana yang lebih akhir, nanti kita keliru di dalam melakukan istinbat hukum. Di dalam Al-Quran bisa jadi ada yang dihapus, itu bukan ayatnya, tapi hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Bisa semuanya, bisa sebagiannya. Dihapus sebagian isinya itu dengan ayat yang lain, ya, atau mungkin dengan ayat yang langsung berurutan di belakangnya. Dihapus seluruhnya itu bisa terjadi, tapi kemudian kembali kepada ayat tersebut kalau kondisinya berbeda. Kita terjemahkan dulu di ayat ini. Manansakh min ayatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterjemahkan manansakh min ayatin. Qala Ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbasin. Kata Ibnu Abbas, manansakh min ayatin artinya manubaddilu min ayatin. Tidaklah kami menasakh, maksudnya tidaklah kami mengganti satu ayat. Wa qala Ibnu Jurayj an Mujahid, manansakh min ayatin ay manamhu min ayatin. Tidaklah kami nasakh, maksudnya tidaklah kami hapus. Jadi ada dua makna di situ. Yang pertama, nasakh itu artinya mengganti. Yang kedua, nasakh itu artinya menghapus. Mujahid, seorang tabi'i ahli tafsir, itu memberikan terjemahan lebih lengkap. Manansakh min ayatin ay nusbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha. Haddatsa bihi an ashabi Abdullah bin Mas'ud. Oh, rupanya Mujahid mengartikan tidaklah kami menasakh ayat Al-Quran, itu maksudnya tulisannya tetap tapi hukumnya itu diganti. Nanti kita ambil beberapa contoh. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang dihapus itu bukan ayatnya, tapi hukumnya. Nah, gitu. Loh, nek ayatnya mboten dihapus terus hukumnya dihapus. Terus buat apa ayatnya? Nanti tetap ada ada hikmah-hikmahnya. Sementara yang lain memberi terjemahan wa qala ad-Dhahhak ma nansakh min ayatin. Ya.
Artinya manunsika, ya. Tidaklah kami melupakanmu wahai Muhammad. Wa qala ata'un manansakh famanatruk minal Qur'an. Tidaklah kami tinggalkan dari Al-Qur'an. Ya. Jadi kata Allah, manansakh min ayatin au nunsiha, tidaklah kami menasakh satu ayat pun di dalam Al-Quran, au nunsiha, atau kami melupakannya, na'ti bi khairin minha au mithliha, kecuali kami akan membawa, mendatangkan dengan yang semisal, minimal itu yang sama apa kedudukannya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithla, maaf, na'ti bi khairin minha aw mithla, kecuali kami akan bawa yang lebih baik isinya atau yang semisal itu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu? Ibnu Jarir itu yang nulis tafsir At-Tabari itu menyebut bahwa manansakh min ayatin ma yunqalu min hukmi ayatin ila ghairihi fanubaddiluhu aw wa nughayyiruhu, tidaklah diganti satu hukum ayat dengan hukum yang lainnya, ya, misalnya yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang mubah menjadi mahdzur, ya, menjadi apa namanya, diberi peringatan, yang diberi peringatan menjadi mubah, ya. Contoh, kita buka surah Al-Baqarah ayat 116 insyaallah 115 maaf 115. Nanti kita buka juga surah Al-Baqarah ayat 180 insyaallah 180 atau 181 nanti, ya. Kita buka dulu surah Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Walillahil masyriq wal maghrib, dan milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemanapun kamu menghadap, kemanapun kalian menghadap, di sanalah kamu temukan wajah Allah
sungguh Allah itu maha luas, maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini itu isinya tasliyah, hiburan. Jadi Allah dengan ayat ini itu menghibur sinten? Rasulullah SAW dan para sahabat. Loh, hiburan untuk apa? Karena mereka itu Nabi dan para sahabat ukhriju min Makkah wa faraqu masjidahum wa musallahum. Nabi dan para sahabat itu kan diusir dari Mekah. Mekah itu kan sebenarnya jadi kiblat. Orang Arab itu bangga sekali Mekah itu kan menjadi kiblatnya orang-orang untuk beribadah. Loh, Nabi kemudian terusir dari Mekah. Dan kemudian waqad kana Rasulullah SAW yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Selain itu Rasulullah SAW ketika masih di Mekah itu diperintah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Sementara Ka'bah yang jadi kiblat, kiblatnya banyak orang pada saat itu untuk beribadah, itu justru ada di dekat beliau, depan beliau. Tapi beliau dan para sahabat pada masa awal diwajibkannya sholat itu diperintah untuk menghadap Baitul Maqdis sholat. Ya. Jadi Nabi itu kan gampangan ini. Kula niki lho Gusti Allah, orang Arab kita itu sudah punya Ka'bah. Lah kok salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya. Sampai enggak usah sedih. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur, barat, menghadap kemana saja itu Allah mesti ono, enggak usah bingung sampai kok menghadap ke Baitul Maqdis kok bingung. Ya. Bukan hanya bingung, sedih maksudnya. Nelongso. Wong wis duwe Ka'bah kok. Nah, ayat ini kan bicara bahwa kiblat itu ke semua arah itu ketemu ke Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya orang sholat pada saat itu ke Baitul Maqdis nggak usah ditangisi, nggak usah digelani, nggak usah gelo, nggak usah nopo gelo nih, nggak usah kecewa gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya yang ayat ini menjawab keinginan, menjawab harapan daripada Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Maka isi dari ayat ini dalam kaitannya dengan sholat itu tidak berlaku. Itu namanya nasakh sebagian ayat gitu. Apa surat Al-Baqarah ayat 144? Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. 144 niki ayat lho. Ini qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Ya.
Ibnu Abbas mengatakan ayat ini, kana awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblah. Dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinah wa kana aktsaru ahli al-yahud fa amarahu ay yastaqbila baital maqdis fa farihatil yahud fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim fa kana yad'u ila Allah wa yanzuru ila sama fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Ibnu Abbas, hukum pertama yang dinasakh di dalam Al-Qur'an itu adalah tentang kiblat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, penduduknya banyak orang Yahudi di Madinah itu diperintah oleh Allah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Orang Yahudi tepuk tangan seneng, ayo kan awakmu duwe Ka'bah kan gak kanggo. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sambil memandang ke arah langit, ya, supaya apa? Supaya keinginan Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah itu dipenuhi oleh Allah. Maka Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ini yang saya sebut tadi, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami hapus, kami gantikan satu ayat Al-Quran kecuali kami bawa yang lebih baik atau yang ya sepadan, minimal sepadan. Nah, begitu ya. Ini contoh nasakh, ya. Ayatnya tetap, ya, tapi kemudian hukumnya itu berubah. Surah Al-Baqarah 115 tetap itu berlaku untuk umum, tetap berlaku untuk umum, bahwa kemanapun kalian menghadap, ya, Allah ada di sana, gak usah bingung. Berlaku dalam hal sholat, berlaku gawe wong sing gak ro arah, begitu. Bagi yang tahu arah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan ke arah Masjidil Haram, gitu. Bagi yang tahu, nggak tahu arah, gak usah kupu. 115 surah Al-Baqarah masih ada, begitu. Itu namanya nasakh, ya. Meskipun ada yang berpendapat berbeda di kalangan ahli tafsir, ada nasakh Al-Quran mosok dihapus. Ada dihapus lah gak kanggo. Nah, contoh itu gimana? Oh, itu bukan nasakh, itu namanya taksis khusus bagi yang tahu arah kiblat, dia menghadap ke kiblat. Tapi yang nggak tahu, ya kemana saja boleh. Kalau sholat sudah sampai salam, boten usah dibaleni. Langge sebentar. Kalau kita sholat salah ngadepi, sudah selesai sholatnya, tidak perlu diulang. Tapi kalau sholat masih belum selesai, diingatkan, loh, iki ana wong sholat ngadepi kok keliru gini, mestine ngadepi rono, maka langsung saja putar. Tidak perlu dibatalkan, nggak perlu dibatalkan, langsung putar. Mestinya ke arah sana, ini arah sana. Loh, Pak keliru Pak, ngadapnya, putar. Nah, gitu ya. Yang memberitahu yang lengkap, ya, mak keliru toh, gak diberitahu kemana sebenarnya, ya gak iso. Ya, kalau yang mengingatkan supaya lengkap mengingatkannya. Begitu. Tidak perlu dibatalkan kalau di dalam
sholat langsung putar balik. Itu yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu begitu. Ya, para sahabat sholat tengah-tengah ngadep Baitul Maqdis. Ada yang menyampaikan sudah turun ayat ini tadi surah Al-Baqarah 144, langsung putar. Nah, gitu ya. Baik, itu contoh nasakh. Ada juga contoh nasakh itu tadi nomor surat nomor Al-Baqarah ayat 180 nomor 181. Coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahu adzim. Kutiba alaikum, sudah diwajibkan atas kalian. Napa niku? Idza hadara ahadakumul maut, jika salah satu di antara kalian ya dihadiri kematian, maksudnya akan menghadapi kematian. Kalau salah seorang dari kalian itu akan meninggal, lu masuk semerap ya, misalnya kondisi sudah sakit ya, sakitnya sudah lama, berat, apa perintahnya, wajib apa ya. Intaroka khaira, jika dia meninggalkan kebaikan, maksudnya harta benda. Kalau kalian, salah satu dari kalian itu kok rasa-rasanya akan meninggal, terus dunyone akeh, harta bendanya banyak, supaya dia taroka khairan al-wasiyah, supaya berwasiat. Ya, intaroka khairan, wajibnya adalah al-wasiyah, memberi wasiat. Kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, menjadi kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau mau meninggal itu sampean kudu ninggal pesen gawe wong tuwa. Pesen apa? Wasiat harta. Kepada siapa? Kedua orang tua. Lho nggih nek wong tuane sik ana, nek sik ana. Kalau enggak kepada orang tua, kepada siapa? Kerabat. Wasiat apa? Wasiat ya tentang dum-dumane harta benda. Wajib niku munine kutiba alaikum, sama dengan surat Al-Baqarah ayat 178, sama dengan surat Al-Baqarah 183. Wajib. Sama kutiba alaikumusiyam, wajib. Tapi isi ayat ini kemudian dinasakh dengan misalnya surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahu adzim. Allah sudah berwasiat ya kepada kalian tentang perkara waris kepada anak-anak kalian. Apa wasiatnya Allah? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Atau maaf, anak laki-laki bagiannya adalah 2 anak perempuan. Bagian 2 anak perempuan. Jadi sama. Jadi bagiannya anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan fauqas nataini. Kalau anaknya itu enggak ada yang laki-laki tapi perempuan, 2 orang atau lebih, maka bagi anak-anak perempuan itu bagiannya adalah 2/3. Wa in kanat wahidatan, kalau anaknya cuma 1 perempuan, falahan nisf, maka bagian anak perempuan yang 1 orang itu setengah. Wali abawaihi likullim wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Bagi kedua orang tua, maka masing-masing mendapatkan 1/6 kalau ada anak. Tapi kalau tidak punya anak, maka ibunya bagiannya 1/6. Maaf, ibunya bagiannya adalah 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tidak punya anak tapi punya saudara, maka ibunya enggak jadi 1/3, 1/6 lagi. Gitu. Apa artinya dari ayat ini dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 180? Surah Al-Baqarah ayat 180, nek sampean kate menghadapi kematian, salah seorang di antara kalian mau meninggal, supaya berwasiat kepada orang tua. Wasiat itu wasiat peninggalan. Pak, engko ya sampean tak pakai sakmene, aku nek gak ono. Itu namanya wasiat. Maksudnya dalam ayat 180. Gitu. Hukumnya apa memberi wasiat gitu? Wajib. Tapi ternyata karena ada surat An-Nisa ayat 11, bapak ibu niku pun ono jatahe, sudah ada bagian warisnya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan la wasiyata liwarithin, untuk ahli waris, untuk yang memang mendapatkan bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan, itu tidak boleh diberi wasiat. Ini yang disebut dinasah. Jadi ayat 180 tadi sudah hapus hukumnya dengan ayat ini. Khususnya bagi siapa? Bagi kedua orang tua. Wong tua pun enten bagiane, gak perlu dikai wasiat. Bagiane wong tua niku 1/6.
Kalau ada anak, ya misalnya kula meninggal, kula nggak ada anak telu, situk lanang loro wedok, ya orang tua masih ada. Ayat 180 mestinya diwasiati, Pak, mungkin kalau boten enten mungkin bagian sampean sak menten. Tapi karena ada surah An-Nisa ayat 11, bagian orang tua sudah 1/6 sudah jelas. Maka tidak boleh diberi wasiat. Tidak boleh diberi wasiat. Kenapa kok bisa demikian? Oh, ternyata dulunya sebelum turun ayat waris surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat terakhir surat An-Nisa. Sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 180, bapak-bapak itu, bapak dan ibu kalau meninggal, seseorang meninggal, bapak ibu ini kan sajane tanggungane sing meninggal. Jadi kalau orang dulu itu kan gitu ya, orang tua itu ya ditanggung mbak anaknya, gitu loh. Makanya kalau ada orang meninggal, orang dewasa meninggal, orang tua itu ya nggak punya penghasilan dari mana, maka diambilkan sampean kudu wasiat, diberi orang tua itu dijatah. Kalau nggak gitu, semua dibagi oleh anaknya habis. Itu dulu begitu. Maka turunlah surah Al-Baqarah 180. Saya gak entek didum kayak anake, bapak sampean niku sampean wasiati piro bagiane, begitu. Itu ketika bapak ibu belum ada bagian tersendiri. Turun surat An-Nisa ayat 11, sudah ada bagiannya. Kula meninggal anak telu, sing didumi kaitan bapak dulu berapa 1/6 gitu, ibu 1/6, 1/6 pinten tadi ini 1/3, 2/3 kari ngedum nang anak-anak kayak gitu, 2/3 dibagi. Kalau saya punya anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan, bagian anak 1 laki-laki 2 kali bagian perempuan, maka 2/3 itu dibagi 4, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian masing-masing untuk anak perempuan. Jadi kali 2/3 dibagi untuk anak, selesai, sudah habis gitu. Oh, saya masih punya istri, ya, istri dapat 1/8 kalau punya anak, gitu. 1/8 dicukuk dhisik 1/8, ojo dintekno anake dhisik, kok anake kari-kari, gitu. Cara baginya 1/3 sudah keluar untuk orang tua, 1/8 sudah keluar untuk istri. Tapi biasanya orang tua itu wis gak jangkep, kari siji ya wis cukup 1/6 kan gitu ya, biasanya begitu. Masa seorang anak meninggal wong tuane sik jangkep, ya ada juga sebenarnya, tapi yang sering itu kan orang tua dulu kan gitu ya. Itu sudah ada jatahnya masing-masing begitu. Oh, nggak ada anak, berarti ibunya dapat 1/3. Nggak ada anak, ibunya 1/3. Sisanya bapak, dintekno bapak nggak punya anak. Nah, bapak itu yang laki-laki, jalur laki-laki itu asobah ya, bagian ngabisi. Nggak punya anak. Nah, dari ayat ini saja ya, nggak punya anak, tapi punya saudara. Duluren duwe, mas duwe, adik duwe, ibu oleh 1/6. Ya. Ibu cuma dapat 1/6. Saudara nanti ada bagiannya sendiri di ayat berikutnya. Begitu. Bapak menghabiskan. Begitu. Jadi ayat
11 surat An-Nisa sudah ada aturannya tentang waris. Sehingga surat Al-Baqarah 180 sebagian hukumnya tidak berlaku. Sebagian hukumnya tidak berlaku. Apa itu? Memberi wasiat kepada orang tua, nggak berlaku. Kalau kepada kerabat masih berlaku. Kerabat itu kan tidak disebut secara spesifik di sini. Kerabat yang bukan ahli waris boleh. Itu. Yang bukan ahli waris boleh. Ya. Biyen sing api karo aku waktu aku sik cilik, aku sik enom, iku pamanku misale. Paman itu kalau ada anak nggak dapat. Ya. Yang dapat cuma orang tua, paman nggak dapat. Ada anak wis entek wis. Karena nggak mungkin dapat wasiat. Iki yo, aku nek aku mati, tolong pamanku biyen sing ngrambut aku kecil. Iku bagiono sakmene. Nah, gitu. Sakmene wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, gitu ya. Nanti ada sabda Rasulullah SAW bahwa tidak boleh wasiat itu lebih dari 1/3. Jadi ketentuan tentang bagian ahli waris termasuk kepada kedua orang tua sudah ada. Karena itu hukum dari surah Al-Baqarah 180 sebagiannya sudah tidak berlaku. Dulu pernah berlaku. Begitu. Itulah makna manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi begitu. Jadi ketika disebut dinasakh bukan berarti ayatnya hilang semua hukumnya, boten. Tapi sebagian hukumnya memang sudah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Sudah lebih jelas ini, lebih baik ketentuannya tentang waris itu. Ya, gitu. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Wong niku kadang-kadang nakal, opo sih kok diganti-ganti kali Gusti Allah. Nah, begitu orang itu. Padahal justru Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan kebutuhan manusia pada saat itu dan termasuk pada saat ini. Gak mungkin tiba-tiba Allah menurunkan hukum itu langsung. Dalam hal minuman, sari buah juga begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita informasi yang apa istilahnya? Berubah tentang hukum sesuatu, hukum makanan tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini surat An-Nahl ayat 68. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Shadaqallahul adzim. Ini sebelum turun ayat tentang khamr. Allah berfirman, dan di antara buah-buahan, baik itu kurma maupun anggur, kamu bisa buat daripada buah kurma dan anggur itu sakaron, minuman yang memabukkan. Dari kurma dan anggur, dari buah kurma dan anggur, kamu bisa membuat toa, gampangnya begitu. Warizqon hasanan, dari sana juga kamu bisa mengambil rizki yang baik, dijual beli.
Ini belum ada larangan untuk khamr. Ini ayat ini. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa memang dari minuman, dari buah kurma, anggur atau buah lain itu bisa dibuat fermentasinya. Meskipun dijual dalam kondisi aslinya, dalam keadaan yang baik, dapat rezeki yang baik juga bisa juga. Baru nanti setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surat napa niku An-Nisa insyaallah nggih. Jadi dalam hal ini jadi bertahap gitu loh. Bertahap di dalam surat yang lain, di ayat yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ayatnya nama. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kita diminta, dilarang oleh Allah untuk sholat, dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Itu artinya mabuk niku masih boleh. Ya. Nek pas kate sholat tok gak oleh. Jadi bertahap hukumnya itu, gak langsung. Karena pada saat itu wong niku gak ono sing gak mabukan, kabeh mabuk-mabukan kabeh. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu di Mekah gak ono. Mboten nek terus kabeh wis biasa niku. Sehingga ketika membahas tentang ayat itu, sebab turunnya salah seorang sahabat ngimami sholat marine enten mantenan. Biasa nang kene kan mantenan sik kathah nggih. Maksudnya mantenan ambek sedia minuman itu masih banyak di sini itu. Meskipun sudah banyak berkurang tapi masih banyak yang begitu itu. Saking sampean kan gak melok-melekan sampai dalu kan nggih. Sing melekan sampai dalu iku ero. Wis disediani engko ngenteni wis sepi-sepi kari lakon-lakone tok iku baru dibuka gitu ya. Dulu begitu biasa itu. Di kalangan orang-orang Mekah biasa. Gitu loh. Salah seorang setelah minum-minum, setelah ada mantenan minum-minum, datang waktu sholat ngimami. Wah, surat yang dibaca Al-Kafirun. Waduh, bolak-balik. Gitu, maka turunlah ya larangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, berubah sudah kan hukumnya. Awalnya enggak apa-apa sama sekali. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Mboten napa-napa wisan. Kemudian ganti, gak oleh nek pas salat. Sudah berubah kebiasaannya, banyak berkurang, turunlah ayat yang lain. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamr dan maisir. Qul, katakan Muhammad, fihi ma itsmun kabirun. Di dalam khamr dan maisir ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, meskipun ada banyak manfaatnya. Diakui di dalam Al-Qur'an manfaatnya akeh. Tapi di dalamnya ada dosa yang besar. Wa itsmuhu ma akbaru min naf'ihima. Ya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, sudah mulai berubah. Itu dosa. Nah, begitu ya. Baru yang terakhir Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah,
itu baru dilarang. Artinya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu datang secara bertahap supaya apa? Kita bisa melaksanakan. Gini kula sampean wis siap. Wong liyane ku olahraga sampean lungguh nang kene ngaji. Wis siap. Dikandani napa? Siap. Meskipun kok prakteknya ya kadang-kadang rada abot, tapi secara umum siap. Tapi kalau orang lain punya kebiasaan, sampean misalnya datang ke komunitas anak pang, biasa ya. Langsung sampean obrak-abrik ngono ya ngejak gelut kan gitu ya. Ada mungkin kalau kita sebagai pemerintah gampang, tapi kalau kita sebagai individu anggota masyarakat atau arek ngono ya ngejak gelut berarti kan gede-gedean awak kan ngono. Nek sampean dianggap cilik ya diladeni kan gitu ya. Tapi kalau caranya pendekatannya seperti Al-Quran mungkin beda lagi kan gitu ya. Nanti disesuaikan kondisi lah gitu loh ya. Dilihat sopo sasarane seperti apa kebiasaannya kan gitu ya. Baru diterapkan ayat yang sesuai begitu, itu gunanya. Meskipun tentang hukum minum khamr sudah jelas haram, tapi mempraktekannya kepada masyarakat kadang-kadang perlu melihat situasinya masyarakat yang dihadapi itu ya. Kalau kita yang siap selesai gitu ya. Saya kira demikian pembahasan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lamanna Allah ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Jadi di dalam Al-Quran memang ada ayat yang hukumnya itu digantikan oleh Allah dengan hukum yang terkandung di dalam ayat yang lain. Karena memang ada tahapan-tahapan di dalam penyampaian isi Al-Quran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.